Nah, kali ini gue tertarik ya buat coba nanya-nanya inilah ke ChatGPT. Soalnya belakangan ini rame banget dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Nah, gue tertarik buat nanya pendapat AI soal anime. Nah, siapa tahu kita bisa dapat beberapa pencerahan kan. Kira-kira apa ini yang kita tanya nih ke ChatGPT nih? Pokoknya topiknya tentang anime. Boku no Pico, ayo kita coba tanya ya. Kita tanya ke ChatGPT, dia tahu Boku no Pico nggak? Did you know anime name Boku no Pico? And can you tell me what anime it is? Nggak tahu ini benar atau tidak bahasa Inggrisnya. Dia tahu nih. Ya, aku tahu sebuah anime yang dipanggil Boku no Pico. Akan tetapi, aku harus memberitahumu Boku no Pico itu dikenal memiliki explicit content. Dan ini dikategorikan sebagai hentai, yang mana ini adalah genre anime atau manga yang memperlihatkan seksualitas secara eksplisit. Anime ini mendapatkan nama baik karena isinya, yang mana mengambil tema dewasa dan menampilkan scene karakter bawah umur. Waduh. Berdasarkan nama Boku no Pico, ini biasanya tidak direkomendasikan oleh para penonton. Sebaliknya Pak, ini malah selalu direkomendasikan buat orang yang baru pertama kali nonton, buat di-troll. Terutama buat mereka yang tidak terbiasa atau tidak nyaman menonton anime dengan konten dewasa. Kalau kau mencari anime yang lebih mainstream, aku akan dengan senang hati membantumu. Tahu ternyata bro, cuma tidak berani dijelaskan karena mengandung sesuatu yang gitu. Ternyata ChatGPT tahu loh Boku no Pico. Coba next pertanyaan apa nih? Next pertanyaan. Anime isekai terbaik. Oke. What the best anime isekai right now? Widih. Bahkan ChatGPT pun punya selera loh. GG, lihat loh. Sebagai AI, aku tidak punya pendapat pribadi, tapi aku bisa memberitahumu beberapa judul isekai populer yang diketahui oleh banyak orang beberapa tahun terakhir. Tolong dicatat, popularitas dan opini untuk anime terbaik bisa berbeda untuk setiap individual. Ini adalah beberapa judul anime isekai yang patut untuk dicatat. Nah, lu lihat nih. Bahkan AI itu paham tentang selera. Coba dilihat. Please note, tolong dicatat. Popularitas dan pendapat soal anime terbaik itu berbeda setiap individu. Bahkan AI paham loh. Lu yang sekolah, lu yang hidup sampai detik ini, masa nggak bisa menghargai selera orang lain itu? Bahkan AI tuh paham loh perkara begini. Kalah sama AI. Bagaimana tidak terancam manusia nih sama AI? Bahkan AI lebih cerdas loh. Nah, nomor 1 yang dikasih sama ChatGPT ya, ReZero bro. ReZero nomor 1. Sekalian dia ngasih ini nih, sinopsisnya. Wah, ReZero nomor 1, Overlord deh nomor 2 memang. Hormat, saya setuju sama ChatGPT. Ini biasanya kalau orang ditanya ya, orang manusia nih yang ditanya anime isekai terbaik, belum tentu ada Overlord loh. Ini malah ChatGPT tiba-tiba entah dari mana ngasih masuk Overlord. Nomor 3, Tatenryusa. Season 1 oke lah, season 2 busuk loh. Nomor 4, Tensura. Nomor 5, Konosuba. Wah, tidak ada Mushoku Tensei nih. Aku tidak melihat Shadow Garden. Mana Shadow Garden di sini? Langsung pakai bahasa Indo aja om, nggak usah translate. Emangnya ada bahasa Indo? Bisa ya bahasa Indo? Langsung tanya pakai bahasa. Langsung pakai bahasa Indonesia. Bisa tuh. Oke, next kita tanya apa nih? Tadi ada yang bilang apakah Boruto sampah? Oke. Apakah Boruto anime sampah? Bisa dijawab juga. Sakti, bahasa Indonesia lagi. Wah, ngeri memang. Ngeri memang. Sebagai AI, saya tidak memiliki opini pribadi. Namun, penting untuk diingat bahwa penilaian terhadap anime subjektif dan dapat bervariasi antara individu. Waduh, dikasih lagi tuh disclaimer. Pintar loh. Pintar ini. Bahkan AI itu sadar kalau yang beginian itu subjektif. Sedih. Pendapat tentang apakah Boruto adalah anime yang baik atau buruk tergantung pada preferensi masing-masing orang. Boruto, Naruto Next Generation adalah sequel dari serial manga dan anime yang sangat populer. Naruto, dalam Boruto, ceritanya berfokus pada generasi baru ninja di desa Konoha, termasuk karakter utama Boruto Uzumaki, putra Naruto Uzumaki. Pendapat tentang Boruto bervariasi di antara penggemar Naruto. Beberapa orang menganggapnya sebagai kelanjutan yang menarik dengan karakter baru yang menarik, sementara yang lain mungkin merasa bahwa Boruto tidak sekuat atau seintens Naruto. Tidak sekuat? Bukannya Boruto tuh lebih OP daripada Naruto ya pada masanya ya? Malah sekarang Naruto yang di-nerf. Penting untuk diingat bahwa setiap serial anime memiliki penggemar dan ini AI saja itu, ini 2 paragraf, itu disclaimer doang loh. Bahkan ini paragraf ketiga, kalimat pertama juga disclaimer loh. Sopan sekali ini AI ternyata.
Bahkan lebih sopan daripada 90% komentar netizen loh. Penting untuk diingat bahwa setiap serial anime memiliki penggemar dan kritikusnya sendiri. Jika Anda memiliki minat terhadap Boruto, mungkin bijaksana untuk menontonnya sendiri dan membuat penilaian pribadi berdasarkan pengalaman Anda sendiri. AI-nya takut diserang fandom bor. Tanya anime isekai spring terbaik dari... Oke, anime isekai terbaik di spring 2023. Simpelnya dia nggak bisa ngasih pengetahuan, saya terhenti pada September 2020. Oke, kalau gitu. Anime isekai terbaik 2021. Oke, anime isekai terbaik 2021, Mushoku Tensei, Tatenousa Season 2. Aduh, kalau ini sorry ya, Bang. Sorry Bang AI ini, Bang. Aku nggak setuju, Bang, kalau yang ini, Bang. Kenapa ada Tatenousa Season 2 ini, Bang? Di sini busuk ini, Bang, masalahnya nih. Kumodesuga nomor 3, nomor 5 Kumodesuga lagi. Nomor 4 Tensora Season 2. Ternyata AI belum sempurna, guys. Cuma yang menarik ya, bahkan AI tidak sesempurna ini, setidaknya pemikirannya lebih terbuka gitu daripada kebanyakan netizen kita ya. Ya, kita berhasil menemukan celah dari AI, guys. Dengan anime loh, kita berhasil melihat ini celah ternyata. Coba kita tanya Overlord ya. Apakah kamu tahu anime Overlord? Kenapa Overlord? Oh, diperbaiki nih. Iya, saya tahu anime Overlord. Overlord adalah adaptasi dari seri light novel yang ditulis oleh Kugane Moriyama dan diilustrasikan oleh Sobin. Ceritanya mengikuti perjalanan seorang pemain yang terjebak di dalam permainan virtual reality MMORPG yang bernama Yggdrasil. Pemain tersebut mengambil wujud karakternya, Momonga, yang merupakan penjaga kuat dalam dunia permainan. Penjaga kuat? Namun, setelah permainan ditutup, Momonga tidak lockout dan dunia game berubah menjadi nyata dengan NPC yang memiliki kesadaran. Hey, buat orang yang masih ngotot Overlord itu anime game, bahkan AI lebih pintar daripada ente semua. Tahu loh dia nih, Momonga tidak lockout dan dunia game berubah menjadi nyata loh. Pinter. Anime Overlord menampilkan petualangan Momonga dan kekuatan yang luar biasa saat ia bereinkarnasi dengan karakter dalam dunia game yang hidup. Cerita ini menggabungkan unsur fantasi, petualangan, dan strategi dalam menguasai dunia baru yang tidak dia kenal. Anime ini juga mengeksplorasi tema kekuasaan, moralitas, dan hubungan antar manusia dan NPC. Overlord mendapatkan popularitas yang cukup besar dan memiliki penggemar yang setia karena alur ceritanya yang menarik, karakternya yang kompleks, serta desain dunia dan pertempuran yang menakjubkan. Wow, bagus loh cara dia mendeskripsikan Overlord ya. Terutama di bagian ini ya, strategi dalam menguasai dunia baru yang tidak dia kenal, mengeksplorasi tema kekuasaan, hubungan antar manusia dan NPC, sama alur karakter yang kompleks. Salah satu nilai jual tertinggi dari Overlord tuh karakternya. Oh ya, coba kita tanya, kapan No Game No Life Season 2? Kapan anime No Game No Life Season 2 rilis? Kita mencoba menanyakan topik mitos kepada AI ini. Apakah AI juga tahu tentang mitos? Mari kita tanya. Hingga pengetahuan saya pada September 2021, belum ada pengumuman resmi tentang rilisnya musim kedua dari anime No Game No Life. Bahkan AI pun tidak tahu, bro. Mitos betul ini. Penting untuk diingat bahwa keputusan untuk melanjutkan serial anime biasanya tergantung pada faktor-faktor seperti popularitas, penjualan, dan ketersediaan materi sumber seperti novel atau manga. Saya sarankan Anda untuk tetap memantau berita resmi dari penerbit atau studio yang terkait dengan No Game No Life untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kemungkinan musim kedua di masa depan. Nah, lihat faktor-faktor yang disebutkan sama ChatGPT ya. Popularitas, penjualan, dan ketersediaan materi sumber. Kita abaikan yang ketersediaan materi sumber. Mari kita fokus ke kata popularitas sama penjualan. Lihat No Game No Life nggak dapat season 2. Sementara Shinkanomi sama Isekai Smartphone season 2 bisa dapat season 2. Nah, kalau kita menggunakan faktor-faktor yang disebutkan oleh ChatGPT, artinya secara popularitas dan penjualan, Shinkanomi sama Isekai Smartphone itu jauh lebih menjual dan jauh lebih populer daripada No Game No Life. Makanya anime tadi bisa dapat season 2, sedangkan No Game No Life tidak bisa dapat season 2. Apakah seperti ini? Jadi sebenarnya memang tidak laku tuh anime. Kalah laku pak sama Shinkanomi yang busuk begitu loh. Menyedihkan. Top 3 mitos yang ada di dunia. Ayo kita nanya apa lagi nih? Coba ya, kita tanya anime paling populer. Apa anime paling populer? Harusnya kalau populer tuh objektif ya, karena ngomongin angka nih kalau populer. Oke, kita tanya nih, apa anime paling populer menurut ChatGPT? Nomor 1, Attack on Titan. Nomor 2, Kimetsu no Yaiba. Meskipun Kimetsu no Yaiba sering dibilang sebagai anime jelek ya, cuma jualan gambar doang, tapi masuk peringkat 2 loh sebagai anime paling populer. Nah, nomor 3, anime paling populer menurut ChatGPT, My Hero Academia. Wajar sih, karena kan sudah OTW season 7 ya, Boku no Hero. One Piece.
Iya jelas sih. Ini justru kalau tidak ada One Piece aneh loh. One Piece 1000 episode masa nggak populer coba. Dan terakhir Naruto sama Naruto Shippuden ternyata masih populer ya. Boruto nggak bisa ngalahin berarti. Preman nggak disebut, siapa preman? Oh, Full Metal Alchemist. Oh, oh iya ya, tidak ada Full Metal Alchemist. Karena Full Metal Alchemist tuh berarti kalah populer sama 5 tadi. Anime dengan CGI terburuk. Oke, kita coba tanya. Apakah kamu tahu anime Kaminaki? Kayaknya enggak ya, karena cuma sampai 2021 kan? Iya, dia nggak tahu. Dasar tolol. MC anime isekai terbaik. MC anime isekai terbaik. Oke, kita lihat. Apa MC anime isekai terbaik? Jawabannya Natsuki Subaru dari Re:Zero, Ain Solgon dari Overlord, Naofumi Iwatani dari Tatenousa, Kazuma Sato dari Konosuba, sama Rimuru Tempest dari Slime Taushite. Ini kayaknya mulai kelihatan ya pola jawabannya. Ini ngambil urutan yang tadi tuh, isekai terbaik. Nah, isekai terbaik itu cuma diambil MC-nya nih. Ini kan semua yang disebutin tadi nih. Dari isekai terbaik, Re:Zero, Overlord, Tatenousa, Konosuba, sama Tensura. Baru disebutin tuh nama MC-nya. Jadi menurut ChatGPT, MC terbaik itu adalah MC dari anime terbaik versi dia. Gitu. Coba bang anime MC terbaik. Oke. Mari kita tanya. Apa anime dengan MC terbaik yang paling sempurna dan disukai oleh banyak orang? Ayo, bisa dijawab nggak? Lagi mikir nih. Wah, mikirnya lama nih. Widih, ini ada preman nih. Lama nih mikirnya nih. Nah, dijawab nih sama abang ChatGPT. Menentukan anime dengan MC terbaik yang paling sempurna dan disukai banyak orang adalah subjektif dan dapat bervariasi tergantung pada preferensi individu. Ingat guys, subjektif. Namun, berikut adalah beberapa anime yang sering dianggap memiliki MC yang sangat disukai oleh banyak penonton. Kalau ngomongin begini, gue jadi tertarik untuk nyari villain loh. Apakah di sini ada John Libert atau tidak? Nah, di Death Note ada Light Yagami, karakter utama yang cerdas dan manipulatif. Full Metal Alchemist Brotherhood ada Edward Elric, alkemis muda yang mencari cara untuk mengembalikan tubuhnya dan tubuh adiknya yang hilang. One Punch Man Saitama adalah pahlawan yang sangat kuat dan memiliki kemampuan untuk mengalahkan musuh dengan satu pukulan saja. Code Geass, Lelouch Lamperouge adalah protagonis utama yang berusaha melawan kerajaan tirani dengan menggunakan kekuatan Geass-nya yang memungkinkannya mengendalikan orang lain. Dan terakhir, Attack on Titan Eren Yeager adalah karakter utama yang memimpin perjuangan umat manusia melawan raksasa. Kalau ketik jawaban lain atau lanjutkan bisa. Oh, bisa ya? Coba kita tes. Lanjutkan. Wih, lanjut nih. Hunter x Hunter, Gone Freaks. Nomor 7, Boku no Hero Academia, Izuyu Midoriya, Steins Gate, Rintaro Okabe, Mob Psycho 100, Shigeo Kageyama, dan terakhir, ada Babang Kirito nih, Sword Art Online. Ada Kirito ternyata. Ingat guys, Kirito ternyata masuk MC terbaik. Ayo, mari kita tanya apa lagi nih? Gak ada Luffy. Oh iya ya, tidak ada Luffy ya. Tidak ada Naruto, tidak ada Luffy, tidak ada Cheat. Ya, Cheat wajar sih karena belum rilis animenya kan. Coba tanyain perdebatan anime sama dengan kartun. Boleh. Nah, ini menarik nih. Apa pendapatmu mengenai anime yang dibilang sama dengan kartun? Apakah kedua ini sama atau justru berbeda? Tolong jelaskan dengan bahasa yang simple. Banyak sekali requestnya Pak. Tolong jelaskan dengan bahasa yang simple lagi. Oke. Anime dan kartun sebenarnya memiliki perbedaan dalam beberapa aspek, meskipun keduanya adalah bentuk hiburan animasi. Berikut adalah penjelasan sederhana mengenai perbedaan antara anime dan kartun. Wah, ini bisa jadi konten nih. Asal-usul, anime adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada animasi yang berasal dari Jepang. Kartun di sisi lain merujuk pada animasi yang berasal dari negara-negara lain di luar Jepang, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Nah, sepertinya ya, dulu kan kita cuma tahu istilah anime sama kartun. Sekarang kan ada istilah Donghua, anime versi Jepang. Jadi ini bisa kita tarik nih pertanyaannya. Apakah anime dengan kartun itu sama? Kita bisa ganti pertanyaannya dengan apakah anime, Donghua, dan kartun itu sama. Nah, jawabannya tuh tinggal begini aja nih. Anime itu animasi dari Jepang, Donghua itu animasi dari Cina, dan kartun itu animasi di luar Cina sama Jepang. Gitu. Selama nggak ada penyebutan khususnya, berarti sebutan secara generalnya itu kartun. Kita lanjut nomor 2, gaya visual. Anime memiliki ciri khas visual yang berbeda dengan kartun. Karakter anime sering memiliki mata besar, ekspresi wajah yang kaya, dan rincian yang lebih rumit. Kartun di sisi lain cenderung memiliki gaya yang lebih sederhana dengan ciri khas seperti garis-garis tebal dan karakter yang lebih kartunis. Ngomongin garis tebal, gue jadi ingat Jojo. Tema dan cerita. Anime seringkali mengeksplorasi berbagai tema termasuk fantasi, petualangan, romansa, aksi, dan banyak lagi.
Banyak anime juga ditujukan untuk penonton dewasa dengan cerita yang lebih kompleks dan mendalam. Kartun seringkali lebih berfokus pada komedi dan cerita yang lebih ringan, meskipun ada juga kartun dengan tema yang lebih serius. Dari kalimat ini bisa kita ambil kesimpulan kalau kata kartun, konotasinya tuh dekat sama animasi yang temanya ringan. Nah, terakhir target audiens. Anime memiliki basis penggemar yang sangat luas di Jepang dan seluruh dunia, termasuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Kartun juga ditunjukkan untuk berbagai kelompok usia, dari anak-anak hingga orang dewasa, tergantung pada jenis kartun dan tema yang diangkat. Wih, meskipun ada perbedaan ini, penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menikmati baik anime maupun kartun. Kedua jenis animasi ini dapat menawarkan hiburan yang menyenangkan dan cerita yang menarik, tergantung pada preferensi individu. Wah, ini disclaimer-nya ChatGPT yang ini bisa menyelesaikan konflik loh buat orang yang suka ngomong lebih bagus mana, anime atau kartun. Nah, di saat lu bertanya seperti itu, bahkan AI saja sudah tahu jawabannya. Perlu diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menikmati baik anime maupun kartun. Jadi kalau lu suka anime, bukan berarti lu mendiskreditkan kartun, dan juga sebaliknya. Lu bisa kok menikmati kedua hal ini secara bersamaan dan tidak salah. AI loh, lebih bijak, lebih pintar daripada kebanyakan manusia saat ini. The real AI lebih open-minded dari netizen burung bir. Bagaimana tidak open-minded? Open AI. AI-nya saja sudah open loh. Perdebatan Onodera versus Chitoge bang. ChatGPT pilih mana? Oke. Kamu pilih mana? Onodera atau Chitoge? Ngerti nggak ya? Dia tahu pak kalau dari Nisekoi. Oke, sepertinya kali ini AI mencoba bermain aman ya. Pilihan antara Onodera atau Chitoge dari anime Nisekoi tergantung sepenuhnya pada preferensi pribadi Anda sebagai penonton. Iya, main aman ini. Ya kali pilih tukang kue. Apa salahnya dengan tukang kue bro? Nah kan konflik lama. Bijaksana sekali. Coba tanyain kenapa anime isekai populer. Boleh kita tanya itu. Kita tanya pertanyaan berikutnya ya. Menurutmu, apa yang ngebuat genre isekai bisa populer saat ini? Tolong jelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, dijawab nih. Alasannya nomor 1, escape dari realitas. Kita semua sudah tahu lah soal ini ya. Genre isekai menawarkan eskapistik yang kuat, di mana para penonton dapat terlibat dalam dunia fantasi yang berbeda dan melarikan diri sejenak dari rutinitas dan tantangan kehidupan sehari-hari. Dalam dunia isekai, karakter utama seringkali menggunakan petualang baru di dunia yang menarik dan juga ajaib. Alasan nomor 2, identifikasi dengan karakter utama. Karakter utama dalam isekai seringkali adalah individu biasa yang tiba-tiba menempati diri mereka di dunia yang luar biasa. Penonton dapat dengan mudah mengidentifikasi diri mereka dengan karakter ini, karena mereka juga bisa membayangkan bagaimana rasanya terlibat dalam petualangan fantasis. Daya tarik fantasi. Dunia-dunia isekai biasanya memiliki elemen fantasi yang kuat seperti kekuatan magis, makhluk mitos, dan lanskap yang indah. Ini memberikan kepuasan bagi penonton yang ingin mengalami petualangan di dunia yang jauh dari kenyataan. Nomor 4, pertumbuhan dan perkembangan karakter. Genre isekai seringkali menampilkan perjalanan karakter utama yang melalui pertumbuhan, perkembangan, dan transformasi melalui petualangan mereka. Penonton menikmati melihat karakter utama mengatasi rintangan, mengasah keterampilan mereka, dan menjadi pahlawan yang lebih kuat. Dan terakhir, kemajuan dalam plot. Dalam beberapa isekai, plot seringkali dikembangkan melalui tantangan dan konflik yang rumit. Penonton tertarik dengan alur cerita yang menghadirkan kejutan, pertempuran epik, dan misteri yang memikat. Gua rasa ya, kalau nomor 2-4 nih mah jawaban umum ya. Ini bisa nyambung ke semua anime lain ya. Bukan cuma isekai doang. Tapi nomor 1 ini memang kental banget sih di isekai. Jadi kalau yang spesifik isekai, gua rasa jawaban nomor 1. Sedangkan jawaban nomor 2-5 ini spesifik untuk anime secara umum. Intinya balik lagi ke nomor 1, pelarian. Iya benar. Bolehlah satu pertanyaan terakhir nih, yang bagus gitu apa ya? Coba anime terburuk sepanjang masa, secara cerita maupun grafik. Coba ya, bolehlah. Terakhir ya, apa anime terburuk dan terjelek secara cerita ataupun gambar menurut kamu? Wah, tidak berani jawab, main aman dia ini. Sebagai AI, saya tidak memiliki preferensi atau pandangan subjektif tentang anime. Sebagai AI, saya tidak dapat menonton anime secara langsung dan memberikan penilaian tentang cerita atau gambaran visualnya. Hal-hal seperti kualitas cerita atau gambar dalam anime juga dapat mempengaruhi oleh faktor subjektif dan penerimaan individu. Dalam dunia anime, terdapat berbagai jenis dan genre yang berbeda, dan setiap anime memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Ya, tidak bisa dijawab sama ChatGPT. Gue butuh pertanyaan terakhir lah sebagai penutup. Oh iya, bolehlah. Apa ending dari anime One Piece? Mari kita tanya. Apakah ChatGPT mengetahui misteri dunia saat ini?
Sejauh pengetahuan saya yang diperbarui hingga September 2021, anime One Piece masih berlanjut dan belum mencapai akhirnya. One Piece adalah salah satu manga dan anime terpanjang yang pernah ada, ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda. Ceritanya mengikuti petualangan Monkey D. Luffy dan kru bajak laut topi jerami dalam pencarian mereka untuk menemukan harta karun legendaris bernama One Piece. Ya, jawabannya mana, Pak? Saat ini cerita One Piece terus berlanjut di manga dan anime, dan Oda Sensei belum mengungkapkan tanggal pasti atau rencana akhir cerita. Dengan demikian, ending dari anime One Piece masih menjadi misteri bagi para penggemar, ya termasuk ente juga berarti ya. Disarankan untuk mengikuti perkembangan One Piece melalui sumber resmi. Ya, dia nggak tahu bro, sama kayak No Game No Life Season 2. Bahkan AI pun belum tahu. AI pakai nanya. Suruh prediksi aja bang. Oke, terakhir ya. Prediksi ending anime One Piece. Nggak bisa dijawab juga. Bahkan AI pun tidak bisa menjawab apa yang ada di isi pikirannya Eiichiro Oda. Kayaknya ini ChatGPT kurang baca SBS sih. Harus lebih banyak baca SBS bro, biar tahu apa yang ada di balik pemikirannya Abang Oda ini. Sayang sekali. Oh iya, teori. Bolehlah terakhir ya. Apa pendapatmu soal teori pengkhianatan albedo dari anime Overlord? Berikan pendapatmu dengan bahasa yang sederhana. Ngerti nggak ya? Oke, ini panjang nih, jadi gimana ya? Nah ini, teori pengkhianatan albedo dalam Overlord adalah spekulasi bahwa karakter tersebut mungkin akan mengkhianati protagonis atau berperilaku melawan kepentingan utama grup. Meskipun albedo adalah salah satu karakter utama yang setia pada Ain Sol Gon, ada beberapa tanda-tanda atau momen di anime yang bisa diinterpretasikan sebagai potensi pengkhianatan. Namun perlu diingat bahwa teori seperti ini seringkali muncul dalam cerita yang kompleks dan karakter yang kompleks. Karakter-karakter bisa mengalami perubahan dan memiliki agenda tersembunyi yang belum terungkap. Pengkhianatan bisa menjadi plot twist menarik untuk memperkuat konflik dan ketegangan dalam cerita. Namun sampai saat ini dalam anime Overlord, albedo belum menunjukkan tanda-tanda pengkhianatan yang jelas. Dia terus menunjukkan kesetiaan dan pengabdian kepada Ain sebagai panglima tertinggi. Oleh karena itu, sementara teori pengkhianatan albedo bisa menarik, masih perlu informasi dan perkembangan lebih lanjut dalam cerita untuk mengonfirmasi atau membantah teori tersebut. Dalam anime atau cerita lainnya, teori-teori pengkhianatan seringkali menghasilkan plot yang menarik dan menghasilkan konflik yang membingkai perkembangan karakter. Oleh karena itu, kita dapat menantikan bagaimana perkembangan karakter albedo dan bagaimana cerita Overlord akan mengungkap jalannya. Intinya ChatGPT pengen ngomong kalau ada potensi plot albedo berkhianat karena sudah ada tanda-tandanya di anime, cuma belum bisa dipastikan karena tanda-tanda itu masih belum jelas. Tapi satu hal yang tidak berhasil dipahami oleh ChatGPT adalah makna dari teori pengkhianatan albedo. Teori pengkhianatan albedo di sini bukan berarti mengkhianati Ains, tapi teori pengkhianatan albedo itu merefer ke rencananya albedo yang ternyata pengen membentuk kelompok untuk membunuh Supreme Being kalau ada. Dan itu tidak diketahui sama Ains. Nah, rencana itu bisa dianggap sebagai pengkhianatan kepada Ains. Karena Ains itu pengen bertemu kembali dengan teman-temannya yang lain. Tapi albedo pengen ngebunuh mereka semua. Bukan berarti albedo pengen mengkhianati Ains, bukan. Dari sini gue bisa ambil kesimpulan kalau ChatGPT itu seperti cuma ngambil garis besar sama permukaannya aja. Sedangkan memproses lebih dalam itu masih belum bisa nih ChatGPT nih. Ya, setidaknya nih mengerikan. Ini baru tahun-tahun awalnya ChatGPT loh. Bayangkan kalau sudah 10 tahun, 20 tahun ke depan, Pak. Bisa seakurat apa coba nanti ya? Itulah sekilas ya. Bahkan teknologi AI pun bisa kita pakai di dalam ranah anime. Dan untuk seru-seruannya bisa kita juga pakai. Cuma gue nggak tahu ya, aman gak sih kalau kita nampilin ChatGPT begini di internet? Ya itu tadi untuk sedikit intermezzo ya mengenai ChatGPT, AI dan juga dunia peranimean. Ternyata bisa nyambung juga. Bahkan AI pun mengatakan kalau Overlord itu isekai terbaik. Wah, ya namanya terbaik atau tidak kan itu subjektif ya. Bahkan AI pun tahu loh apa itu subjektif. Tidak seperti kebanyakan netizen kita ya. Ya, gimana menurut kalian tentang ini? Apakah menarik atau mengerikan? Nanti komen aja di bawah ya kalau ini jadi konten. Thank you semua yang nonton sampai titik ini. Sampai jumpa di konten seru-seruan yang lain. Bye-bye.